Hari ini mari kita belajar hemat ala Tono Gojuger dan juga No One Hemat nomor 1, di mana episode ini juga menjadi debut Orca Buster Go Go. Jadi mari kita bahas number 1 Sentai Gojuger episode 22. Jadi di awal episode ini, setelah episode festival di minggu lalu, kini Sumino nampak bahagia seperti biasanya, seolah dia nggak ada beban lagi setelah melihat adiknya kembali diculik di depan matanya. Dengan cerianya, dia bisa mengolok-olok Tono yang berhemat dengan jalan kaki. Jadi mungkin Sumino dibuat seperti ini agar ceritanya tetap ceria, tidak terlalu kelam untuk anak-anak. Kalau kita orang dewasa, pasti kepikiran itu Otto bisa diapa-apain oleh penculiknya. Dan episode ini lebih berfokus ke Tono, bagaimana cara dia berhemat dalam kehidupannya sehari-hari. Tentunya dengan cerita komedi seperti biasanya, seperti saat Buket berdoa terhadap fotonya Rikuo. Kalau dipikir-pikir, karakter Buket ini sangat lucu, menggambarkan bagaimana orang yang ngidol sampai gila, padahal di dunianya itu ada sosok dewa yang bernama Tegasword, kemudian ratunya juga sosok AI yang bisa menandingi Tegasword. Lalu ada juga Kumade, sang penyelamat yang juga mengaku menjadi dewa kikir. Dia malah berdoa sama boneka dan fotonya Rikuo, dan yang dia doakan perlindungan untuk Fire Candle yang adalah musuhnya Rikuo. Tapi di episode ini, lucunya doa Buket nampaknya terkabulkan. Di sini melihat Buket berdoa itu lucu banget karena dia berdoa dengan sangat serius. Kemudian di sini kita juga diperlihatkan Fire Candle menjalankan tugasnya sebagai Universe Warrior, yaitu Battle Royale dengan memburu Universe Warrior lainnya. Tapi dia nampak makin haus pada kekuatan. Dan di sini ternyata kita kena prank. Dengan pedenya aku bilang minggu lalu kalau Blue Buster yang akan kembali menjadi Red Buster. Ternyata Om Kijino yang kembali menjadi Red Buster. Tapi berbeda dengan Red Buster original, versi Universe Warrior ini sepertinya tidak takut sama ayam. Seperti yang kita tahu, setiap Red Buster original melihat atau mendengar sesuatu yang berhubungan dengan ayam, dia akan berhenti bergerak. Bahkan dia bisa berhenti bergerak di udara setiap saat, setiap dia melihat ayam. Tapi berbeda dengan Universe Warrior-nya, dia malah menjadi penjual ayam goreng. Bahkan dia sendiri bilang kecepatannya nggak bisa ditandingi oleh ayam sekalipun, yang menegaskan Universe Warrior Go Buster ini tidak memiliki kelemahan seperti ayam, seperti seperti Go Buster aslinya, yang harusnya dia lebih OP dari Go Buster aslinya. Tapi mungkin masalahnya terletak pada usernya, karena Red Buster di sini sangat mudah dikalahkan oleh Fire Candle. Kemudian setelah Fire Candle menyebutkan dia ingin lebih banyak kekuatan, kita diperlihatkan di dalam air ada sosok Orca Buster. Seolah sosok Orca Buster ini mendengarkan keinginan Fire Candle yang haus akan kekuatan. Kemudian cerita berpindah seperti biasa, ada No One yang muncul, di mana No One kali ini adalah Setsuyaku No One, si No One paling hemat. Tapi yang lucu, para Gojuger yang lainnya dengan pedenya dan yakin akan menang kalau mereka menunjuk Tono untuk melawan No One paling hemat ini. Yang bikin lucu karena kita tahu karakter Tono tiap hari gonta-ganti pekerjaan, jadi secara keuangan bisa dibilang mungkin dia melarat, sehingga berhemat adalah kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari agar dia tetap bisa bertahan hidup. Tapi meski begitu, setelah melalui pertandingan yang lumayan kocak juga, seperti No One yang menempel label diskon sendiri, yang sepertinya membuat Tono kagum dengan cara seperti itu. Tapi di sini Tono tetap kalah di pertandingan pertama seperti biasanya episode Gojuger, hingga dia menemukan makna kenapa dia berhemat. Bukan untuk mengejar mimpi seperti si No One ini, tapi karena dia memang suka. Proses Tono menemukan alasan kenapa dia berhemat di sini cukup lucu juga, karena selain Tono, para Gojuger lainnya tidak bisa berhemat seperti Tono, di mana Tono memang hidup melarat, berbeda dengan Gojuger lainnya. Seperti Sumino yang menjadi detektif kelas tinggi, hidupnya memang kelas atas. Kakek Joji juga sempat bilang dia sudah capek untuk berhemat.
Sedangkan Ryuji, meski dia bilang dia mengerti berhemat, tapi nyatanya dia adalah anak orang kaya yang dimana dia memang tidak benar-benar mengerti makna dari berhemat itu seperti apa, berbeda dengan Tono yang hidup melarat. Apalagi si dewa kikir Kumade yang muncul belakangan gak ada kata hemat di otaknya sama sekali. Untungnya Busaori bisa mengingatkan Tono perasaan saat dia berhemat dulu, hingga kemudian setelah Tono menemukan alasan kenapa dia berhemat seperti biasa, pertandingan berubah menjadi pertarungan. Nah, yang menarik di pertarungan episode kali ini, Fire Candle juga muncul di tengah pertarungan ini, bahkan dia tanpa ragu langsung menggunakan dua kekuatan Sentai Ring sekaligus, yaitu Flashman dan juga Go Buster yang baru dia dapatkan tadi. Dengan kekuatan dua Sentai Ring ini, Fire Candle bisa berubah menjadi bola energi raksasa supernova dari kekuatan Flashman dan melesat dengan sangat cepat dari kekuatan Go Buster. Tapi serangan ini tetap tidak bisa mengenai Tono karena Tono berhasil dilindungi oleh Kumade. Bahkan saat pertarungan pun Fire Candle juga dihalangi oleh Gojuger lainnya agar Tono bisa berduel dengan No One Hemat nomor 1 ini. Yang lucunya saat menghabisi No One ini, Tono malah mau menyimpan finishernya. Dia tidak mau menggunakan finishernya untuk mengalahkan No One ini. Jadi dia mau menghemat energi, menghemat finishernya saat melawan No One ini, hingga No One ini saat kalah dia cuma meletup kecil saja. Nah, pada pertarungan melawan Fire Candle, Tono akhirnya menggunakan Ring Bokenger, peninggalan Pak Tokonatsu Atami. Dengan kekuatan ini, Tono bisa mengeluarkan senjata Dual Crusher. Tapi kalau nggak salah, untuk menggunakan senjata Dual Crusher ini, para Bokenger harus menggunakan power up Exaltector agar bisa menahan senjata ini. Dengan senjata ini, Tono bisa menghentikan gerakan Fire Candle. Tapi tidak berhenti di sana saja. Dengan usaha keras pantang menyerahnya, Fire Candle bisa terbebas. Kemudian muncul juga senjata Orca Buster Go-Go, seperti mendengar panggilan dari Fire Candle yang menginginkan kekuatan. Dengan senjata ini, Fire Candle bisa mendapatkan power up ke kekuatan super mode yang memiliki kekuatan sangat jauh levelnya dari para Gojuger saat ini, hingga membuat para Gojuger kewalahan melawan Fire Candle berkat senjata Orca Buster ini. Dan yang menarik dari reaksi Kumade, sepertinya dia tahu senjata apa ini dan apa dampaknya. Orca Buster Go-Go ini sepertinya sudah ada dari zaman Kumade masih menjadi Goju Warp. Mungkin Orca ini sejenis entitas dewa juga yang mirip seperti Tegasword atau sejenis AI yang mirip seperti Tegajun. Tapi dia berbentuk hewan, di mana dia juga memiliki kehendak sendiri karena dia bisa menentukan dan memilih sendiri siapa usernya, berbeda dengan senjata pribadi para Gojuger lainnya. Tapi yang gak kalah menarik, Byakuya Rikuo yang muncul belakangan malah menyerang rekan-rekannya setelah dia bertemu dengan Reisan. Jadi saat bertemu dengan Reisan sebelumnya, Reisan mengakui kalau dia yang menculik Oto. Tapi sepertinya Rikuo nggak bisa berbuat apa-apa pada Reisan ini karena sepertinya di masa lalunya Reisan ini sangat berjasa bagi Rikuo. Dari luka yang ditunjukkan pada tangan Reisan ini, seolah Rikuo berhutang nyawa pada Reisan ini hingga dia tidak bisa menolak permintaan dari Reisan ini. Yang sayangnya kita tidak diberitahu apa permintaan dari Reisan ini, dan mungkin permintaan itulah yang membuat Rikuo menyerang teman-temannya sendiri yang juga menutup episode kali ini. Terkesan familiar seperti Tono dulu saat dia pertama kali bertemu dengan kakaknya si Kuwon. Tapi sepertinya berbeda dengan Tono yang tiba-tiba menyerang rekannya. Rikuo di sini sepertinya memiliki alasan karena dia memiliki hutang budi pada Reisan ini, sehingga dia tidak bisa menolak permintaan dari Reisan ini hingga dia harus menuruti keinginan dari Reisan ini. Kalau kita kesampingkan perlombaan dengan Noan-Noan ini, cerita utama Gojuger belakangan ini mulai menarik, seperti cerita Oto ini dengan Reisan, dan kemudian ada juga ceritanya Fire Candle. Cuma porsi ceritanya di setiap episodenya cuma dimunculkan sedikit di awal dan di akhir episode saja. Kebanyakan setiap episodenya mereka menonjolkan pertandingan melawan Noan yang aku rasa kurang begitu penting dan kurang menarik minat penonton.
Tapi konflik cerita utamanya masih berlanjut dan berkesinambungan setiap episodenya yang masih seru dan berlanjut. Di mana minggu depan Shinkenred akan menjadi monster, sepertinya itu efek samping dari senjata Orca Buster ini. Serta masih ada konflik dari Rikuo juga, di mana minggu depan juga menjadi debut dari Wild Gozu World. Jadi mari kita tunggu keseruan episode minggu depan. Kalau kalian, bagaimana pendapat kalian tentang episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita terpusat lainnya dari Drosatsu.